Halo guys, selamat datang di channelku. Kita akan mencoba memecahkan rekor ketinggian di Minecraft. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan let's check it out. Tertua di Minecraft, bukan Tubi-Tuti. Orang menyangka kalau Tubi-Tuti merupakan server tertua di Minecraft yang merupakan server anarki. Bukan, Nerdnu merupakan server tertua di Minecraft. Tubi-Tuti dimulai pada tahun Desember 2010 dan Minecraft Online sendiri terdapat pada Agustus 6, 2010. Dan server ini atau Nerd.nu dimulai pada Juni 2009. Ya, 10 Juni 2009. Bayangin, 10 Juni 2002. Dan server ini atau Nerd.nu dimulai pada Juni 2009. Ya, 10 Juni 2009. Bayangin, 10 Juni 2009. Minecraft Online aja belum ada, tapi server ini udah mulai buat. Gokil gak sih? Dan server ini dulunya ini random banget, kayak cuma player dengan pergerakan yang bahkan tidak bisa kita bilang bergerak mulus. Aneh banget gerakan Steve-nya, like bro. Dan ya, belum ada kepastian. Tapi seiring dengan waktu, server ini terus berkembang dan pada akhirnya server ini masih ada sampai hari ini. Terdapat dua mode yang dapat kalian mainkan di server ini. Mode yang pertama ialah PvE, player versus entity, dan dimana kita melawan ya seperti entity. Yang kedua ialah creative mode, yaitu building dan melawan ya seperti entity. Yang kedua ialah creative mode, yaitu build, kita melawan ya seperti entity. Yang kedua ialah entity, yang dimana kita melawan ya seperti entity. Yang kedua ialah creative mode, yaitu building dan hal segala macam. Dan it's very good server. Kalau kalian mau join, silahkan join Nerd.nu. Gue kurang tahu sih itu IP-nya atau nama servernya. Yang jelas ini merupakan server tertua di Minecraft dan masih berjalan sampai detik ini. Literally crazy banget, gila banget bahwa server yang awalnya dibuat pada tahun 2009 masih bisa survive sampai ke tahun 2021. Wow, 11 years man. 11 tahun server ini bertahan sampai detik ini. Walaupun menurut gua popularitasnya sekarang itu udah kurang dikarenakan sedikit player yang bermain, tapi yang jelas ya server ini benar-benar bagus untuk zaman dahulu, dikarenakan zaman dahulu belum ada orang yang membuat server. Dikarenakan ya literally ini server pertama. Dan mostly hal yang dilakukan di sini adalah building, bukan PvE. Sekarang aja ada PvE, namun dahulu nggak ada. Dan it's pretty good server. Dan ya, untuk apresiasi gue berikan server ini di peringkat keempat atas 5 server paling gila di Minecraft. Karena kan bagaimana mereka bisa membuat server sebelum Minecraft Online itu ada, I have no idea. Minecraft Online ada tahun 2010, mereka bisa buat tahun 2009. I'm literally confused, bingung. Jadi itu merupakan kegilaan yang mereka lakukan. I don't know how. Jadi langsung aja kita ke peringkat ketiga. Baik, di peringkat ketiga kita memiliki Tubi-Tuti, Two Builders, Two Tools. Siapa yang nggak tahu server ini? Semua veteran Minecraft pasti tahu akan server ini.
server yang paling mengerikan di Minecraft, bersifat anarkis. You can do anything in here. Kalian dapat melakukan apapun di sini tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian, griefing, hacking, trolling, anything. Dan biasanya mereka melakukan itu pada orang-orang terkenal seperti YouTuber. Karena kan I don't know why they do that, tapi mereka melakukan itu ke orang-orang yang terkenal. Karena server ini memiliki no rules. Ada sih mungkin beberapa rules yang mutlak, tapi ya kurang penting juga. Yang jelas no rules. Hacking boleh, killing semua orang boleh, membunuh semua orang boleh, membantai semua orang boleh. Tapi kalau nggak salah gua, hacking ada beberapa yang dilarang ya. Mungkin yang dilarang itu hacking instant kill atau gimana, tapi yang jelas hacking ada beberapa yang dilarang. Dan griefing boleh, ngancurin rumah temen boleh. It's literally anarchy. It's we live, terserah kita mau ngapain, nggak ada peraturan, no rules, just play. Dan server ini merupakan server premium, yang berarti kalau kalian pakai Minecraft yang crack, ada kemungkinan besar nggak bakalan bisa masuk dan harus nunggu. Walaupun kalian memiliki Minecraft premium, kalian harus nunggu guys, karena kan banyak orang yang masih aktif di server. Halo, di server ini, jadi kapasitasnya nggak bisa menanggung itu semua. Mungkin kalau nggak salah gue ada subscriber gue yang pernah kirimin dia masuk untuk video ini, dan dia harus nunggu, harus ngantri, harus QW dulu. Dan ya wajar saja dikarenakan server ini dilakukan anarki, menghancurkan, membangun, dan merusak kembali segalanya. Literally satu dunia Minecraft yang luasnya 30 juta blok lebih dihancurkan, terserah kita bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, dan bagaimanapun kita melakukannya. It's literally the craziest anarchy server in Minecraft. Dan server ini merupakan salah satu server tertua juga. Jadi ya, sanggahan orang-orang tentang itu merupakan server tertua di Minecraft salah. Namun bukan berarti server ini server baru. Ini merupakan server yang lama guys. Kalau nggak salah gua sama seperti Minecraft Online, server ini sudah tahun 2010 aktifnya. Iya, kita nggak bisa bilang server ini server baru, karena ini sudah 11 tahun aman. Yang tadi 12 tahun dong. Oke, my math is broken. I'm so sorry. Jelas server ini gila banget. Build the earth, membangun bumi, 1:1 skala, 1:1 scale. Gue serius, ada beberapa komunitas Minecraft yang ingin menciptakan hal seperti itu kenyataan. 1:1 bumi Minecraft, 1:1 bumi Minecraft. Jadi tidak ada satupun yang terlupakan atau terpisahkan dari build ini. Dan ini adalah tim Build the Earth, server Minecraft yang private dan saja, tapi kalian bisa join kalau nggak salah gua. Tapi bukan sembarang orang dan butuh agreements. I don't really know. Yang jelas tujuan mereka ialah untuk membangun kembali bumi. Mereka telah membangun banyak hal. Mereka telah membangun semua aspek yang terdapat di bumi, yaitu menara-menara pentingnya atau tempat-tempat pentingnya. Tapi belum komplit guys. Jadi di sini mereka masih membangun, dan kemungkinan besar mereka akan selesai 3 atau 2 tahun ke depan. Kemungkinan ya, gue belum pastikan hal ini akan terjadi. Kemungkinan dari gue. Dan it's pretty crazy how Minecraft community does it. Gila banget, kayak bagaimana komunitas Minecraft melakukan semua ini. Kalau komunitas game lain kayak nggak ada deh yang seniat ini. Mungkin, maybe, mungkin nggak ada yang seniat ini sampai ngebangun 1:1 Minecraft Earth scale. Mungkin nggak ada ya. Kalau ada please comment. Gue takut banget di cancel. It's crazy how society work this day guys. Yang jelas emang gila banget deh komunitas Minecraft satu ini. 2 jempol untuk mereka. Kalau kalian mau gabung bisa sepertinya. Gue lupa sih bisa atau enggak. Yang jelas ya, kalian bisa cek websitenya. Itu adalah beberapa hal yang udah mereka bangun atau menu-menu yang udah mereka bangun. Damn bro, gue speechless. It's crazy. Kayak bagaimana gitu loh, like kedepannya banget. Emang ada sih orang yang membangun Pokemon World atau sebuah game Pokemon yang dimana bisa kita mainkan di Minecraft langsung. Tapi itu oke lah, memang membutuhkan waktu yang banyak. Tapi untuk ini membutuhkan puluhan tahun kalau kita kerjakan secara sendiri. Tapi ini komunitas, jadi mereka dapat melakukannya dengan cepat. Tapi niat banget sih, gila. Emang komunitas Minecraft best. I love this community. Kecualian untuk Dream Step. Peringkat pertama, kita memiliki private server paling gila di Minecraft, yaitu Skycraft. Skycraft diisi oleh YouTuber genius luar biasa cerdas dalam pembuatan redstone.
yang bisa gue bilang gila-gilaan banget. Pernah gue lihat di TikTok kalau mereka ini berhasil membuat farm mob yang gila banget. Namun pada klip kali ini mereka membuat sebuah mesin yang dimana dapat membuat kita travel faster than speed of light. Speed of light itu gak bisa gue sebutin berapa, tapi kalian lihat di layar, itu kecepatan cahaya. Namun di sini mereka berhasil membuat komponen redstone yang melebihi kecepatan cahaya bahkan dengan rumusnya. Wow, how amazing is that? Betapa gilanya itu. Mereka menggunakan inner pearl, dan gue juga kurang mengerti. Gue bukanlah ahli fisika, bahkan engineer Minecraft, dan mereka membuat kecepatan yang melebihi cahaya. And it's super duper mega crazy. Video ini di-upload pada tahun 2017, dan entah kenapa gue belakangan ini baru tahunya. I'm dumb, I'm ashamed to be dumb. Dan di sini gue benar-benar suka banget dengan Skycraft ini. Dan bukan hanya ini, literally mereka membuat, gue gak usah bilang banyak banget hal yang mereka buat. Literally mob farm sampai jutaan masalah gue, dan itu bakalan mulai parah sih kalau gue yang mainin. PC gue gak bakalan kuat. Jadi it's crazy, bukan PC ya, laptop. It's literally super duper mega crazy guys. Dan mesin ini gue gak usah berkata-kata lagi sih, emang the best machine pada tahun 2017 loh. Dan it's very cool machine, dan mereka layak untuk mendapatkan peringkat pertama dikarenakan invention atau penemuan mereka terhadap hal-hal yang sangat gila di Minecraft. Entah itu mob farm, entah itu redstone engine yang lain, entah itu faster than light machine atau apa itu. Yang jelas it's been crazy. Mereka melakukan ini dengan rumus, bukan dengan hal yang sia-sia. Wow, fantastic bro. Dan itulah dia 5 server Minecraft yang paling gila di Minecraft. See you guys in the next video. Jadi kepanjangan juga, mohon maaf ada test it. Kalau kalian enjoy dengan video seperti ini, jangan lupa kalian like dan tulis komen. Halo guys, kembali lagi bersama gue Z. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal main hack TikTok lagi. Kalian udah tag di beberapa hack TikTok yang mau publikkan, dan terima kasih telah berpartisipasi dengan cara nge-tag akun TikTok gue. Dan jangan lupa kalian like videonya, lalu setelah video kalian klik tombol subscribe-nya. Gue sedih banget jumpa keluhan, bang gue terunsubscribe, bang gue ini, gue itu. Jadi kalian cek sekali lagi biar gak terunsubscribe misalnya tiba-tiba YouTube saya ngebug. Jadi coba kalian cek lagi deh. Dan terima kasih atas semuanya. Langsung kita video. Oke, di sini gue bakalan ini video pertama kita play ya. How to make bedrock, cara membuat bedrock juga ya. Jadi kira gimana caranya? Oke, 4 lava, terus water bucket, terus gimana tuh? What? Gak mungkin guys. Enggak, impossible. Gak mungkin bodo amat. Mau gue ulang berapa kali pun memang gak mungkin guys. Oke, kita bakalan coba. Oke guys, kita udah di Minecraft yang menggunakan Minecraft PE, berarti Minecraft Bedrock Edition. Kita lakukan sesuai versi videonya guys. Pada kali ini gue udah trauma video gue yang kemarin karena kesalahan komen blok, karena kesalahan ini itu beda versi. Jadi Minecraft Speedrunner vs 5 Hunter finally rematch. Manhunt sebelumnya Dream menang dengan jeniusnya. Apa yang akan terjadi pada Manhunt kali ini? Dan apa sih hal yang dapat kita pelajari dari Manhunt kali ini? Tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, spoiler alert kalau kalian belum nonton Manhunt terbaru dari Dream, Speedrunner vs 5 Hunters finally rematch, jangan nonton video ini. Ini video literally bahas semua itu, jadi spoiler alert. Jadi kalian nonton dulu link deskripsi, dan semua kita di video ini untuk Dream. All credit goes to Dream, Jadi langsung aja dengan videonya. Bisa sebelumnya jangan lupa kita like videonya. Terima kasih like dengan video kali ini. 1 like sama dengan 1 dukungan untuk Dream dan juga gue dan tentunya. Jadi kalau kalian suka juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Loncengnya itu bakal menunjukkan. Langsung aja kita analisis lagi. Oke, di
awal main Hunt, Dream sangat-sangat tidak diuntungkan dikarenakan terdapat sebuah village terdekat, dan sebenarnya itu bagus sih, tapi dikarenakan jadi kejar oleh 5 hunter, hal tersebut sangat tidak untung baginya. Di sini dia mencoba untuk mengambil hay bales, tapi hay balesnya udah drop tapi diambil oleh salah satu hunter, dan dia mencoba mengambil chest yang terdapat di dalam sebuah rumah villager, dan refleksnya menurutku agak sedikit kurang. Dia seperti diam sebentar, kayak nggak secepat biasanya gitu, langsung seret-seret. Nah setelah itu dia lari dan langsung menuju portal. Di sini Drift agak sedikit lambat ya, gue nggak tahu kenapa dalam looting, dalam refleksnya, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi di sini dia mencoba untuk mengejar salah satu hunter agar tidak mengambil sisa barang yang terdapat pada loot chest dari portal tersebut. Dikarenakan di sini dia udah memiliki enchanted golden sword, jadi tentu saja hunter-hunter tersebut dengan tidak memiliki apa-apa.
sumpah. Belum kali. Akan menjauh atau menjaga jarak dari si Dream. Nah, di sini Dream mencoba untuk membuat portal tersebut bekerja dan agak sedikit beruntung sih menemukan portal yang kayak gini. Yang gimana ya gini, cuma satu obsidian dan bakar selesai. Di sini Dream membuat kesalahan, dia nggak sengaja melempar golden sword-nya ke Hunter. Yap, bukannya memukul malah melempar. Jadi diambil oleh para Hunter golden sword-nya. Kabar buruk bagi si Dream, tapi nggak apa-apa, dia berhasil masuk ke Nether. Nah, setelah masuk ke dalam Nether, Dream langsung membuat basic tools atau peralatan dasar menggunakan warped planks. Setelah itu dia masuk ke dalam Bastion, dan di sini perhatikan, dia benar-benar menghindari perut Piglin. Dikarenakan pada awal game, Piglin itu merupakan mob yang ingin kalian hindari. Mereka merupakan 10 mob paling kuat di Minecraft. Oleh karena itu, di sini Dream menjebak mereka agar tidak bisa mengejar si Dream lagi. Nah, di sini dia membuat sebuah platform di mana dapat mengambil chest dengan aman tanpa diserang oleh Piglin. Dikarenakan kalau Piglin menyerang di awal game tanpa armor, namun armor cuma leggings, itu bukanlah hal yang bagus. Nah, setelah lama berada di Bastion Nether, Hunter-Hunter pun menyusul dengan full armor. Walaupun sebagian Hunter belum berarmor, yang kita bilang aja full armor. Dan di sini salah satu Hunter membuat si Dream kenok. Sapnap membuat si Dream kenok jatuh ke dalam lava. Perlu kalian catat, Dream tidak memiliki apapun yang berkaitan dengan fire resistant. Dia tidak memiliki enchanted apple, totem, ataupun potion. Jadi dengan refleksnya yang cepat, harus gue akuin cepat, dia membuat pintu untuk menghindari lava menyentuh dirinya lagi. Dan langsung dig down ke bawah agar tidak terkena lava dan menerima damage sampai mokat. Sini Dream benar-benar beruntung dikarenakan darahnya tinggal 1 heart dan dia selamat dari kebakaran itu. Dan dia langsung menggali untuk keluar dari area lava ini dan masuk kembali ke dalam Bastion. Nah, setelah mengambil beberapa gold untuk trading ke depannya, dia langsung lari dari Bastion itu dan menuju Basalt Delta. Nah, di sini gue punya dua pemikiran. Yang pertama, Dream menuju Basalt Delta dikarenakan Basalt Delta itu memerlukan high skill untuk parkour. Magma cubes, hills, cliff, semuanya jurang, lava. Dan pilihan kedua atau pikiran kedua, ada pilihan lain. Jadi harus masuk ke dalam Basalt Delta terpaksa gitu, karena dikejar oleh para hunter. Jadi kalau pilihan pertama tadi kita ambil, di sini pilihan Dream bagus ya, Dream kan jago banget tuh parkour. Dan hunter ini jago parkour tapi nggak sejago si Dream. Jadi Dream bisa aja iya mengelabui mereka atau menjebak mereka atau membuat mereka jatuh ke lava dan mati. Tapi itu nggak terjadi di sini. Nah, di sini Dream menggunakan trik one block. Gimana gue bilangnya? Trik berenang bagaimana? Jadi meletakkan trapdoor yang membuat kita memiliki posisi berenang itu menyerang mob jauh lebih mudah. Kayak Iron Golem, tapi ini versi Hoglin ya guys. Ya, mungkin saya akan coba pada Minecraft Java untuk farming Hoglin ke depan. Singkat cerita, Dream menemukan fortress, kabar gembira, tapi dia dikejar Airfrost. Dan dikarenakan Airfrost sendiri, kan tahu apa yang terjadi? Ya, Airfrost mati dibunuh Dream 1 lawan 1 ya. Airfrost bukan tandingan dari Dream, jadi Airfrost mati. Oh, perkenalan. Dan Dream mengambil bagian barangnya, tapi dikarenakan hunter lain mengejar, Dream gak bisa membakarnya. Karena kalau dibakar ya bakal dipukul lagi oleh hunter yang lain. Di sini mereka kejar-kejaran pada Nether Fortress dan jadi Dream berhasil mendapatkan beberapa blade slot sebelum hunter menyerang si Dream. Dan ini merupakan ya kabar baik untuk si Dream. Nah, setelah kejar-kejaran dengan hunter dan merasa cukup jauh, Dream melakukan trading. Dan ada hal yang lucu terjadi di sini, yaitu gas menyerang Piglinnya, membuka pertahanannya, sehingga ada kemungkinan gas tersebut membunuh Piglinnya. Jadi di sini Dream benar-benar kesusahan melawan gas. Bahkan ada beberapa tembakan yang di-miss oleh si Dream, dan ini membuat kocak banget seriusan. Nah, di sini Dream masuk ke overworld, para hunter lengah. Bad Boy Hello lagi masak, jadi dipukul oleh si Dream, dan Dream ambil barang yang dimasak berupa steak. Dan ya, advantage untuk Dream dikarenakan hunter lengah dan mereka kejar-kejaran lagi seperti biasa. Nah, di sini Dream masuk dalam desa tempo dan nggak mengambil loot chest-nya, melainkan dia mengambil TNT. Nah, di sini kita bisa mengetahui Dream memiliki sebuah planning atau sebuah rencana dengan mengambil TNT dan mengambilkan loot chest desa tempo. Dan di sini dia dig down dan meletakkan stone. Ingat stone, bukan yang lain, literally stone. Jadi di sini hunter nggak tahu dia berjalan ke arah mana. Karena kalau kita akan menghancurkan stone menggunakan pickaxe, berubah menjadi cobblestone. Tapi dikenakan self touch yang dia miliki, stone tetap stone. Jadi hunter benar-benar kebingungan.
bisa melihat kalau Dream bermain pada Minecraft 1.17, mungkin snapshot atau 1.18. Gamenya gede banget dan ada Y level minus, dan ini membuat gue yakin antara snapshot atau 1.18. Tapi 1.18 baru aja keluar, men. Kemarin keluarnya, kemarin malam kemarin. Alah, udah amat. Jelas mungkin snapshot sih. Ya juga bisa snapshot karena baru di post, nggak mungkin semalam di pemilu gitu. Oke, awalnya gue bingung kenapa dia masuk ke Y level paling rendah dan menghancurkan batu-batu di sana. Dan gue juga bingung kenapa dia buat piston beserta TNT. Setelah gue lihat, akhirnya gue ngerti apa yang dia lakukan. Di sini Dream memiliki rencana untuk membuat hunter jatuh ke void, menghilangkan semua barang mereka. Karena kalau void, no more reputation. Barangnya hilang dan gak akan pernah kembali. Singkat cerita, Dream berhasil membuat the void satu lebarnya bolong, tapi di sini dia jatuh. Kejebakan dia sendiri. Tapi dia berhasil masuk lagi ke atas, hampir kelar loh streamnya, hampir kelar loh penanya, sorry. Dan dengan Ender Pearl dia berhasil selamat. Kalau dia nggak pakai Ender Pearl, tamat sudah. Dan mungkin kalian bertanya, lah kok isu bang, Hunter belum bisa mencapai si Dream, belum ada yang mencapai si Dream, dan nggak ada pop yang membuat dia knockback. Apa yang membuat dia jatuh bang? Jawabannya adalah si Awesome Dude. Si Awesome Dude membuat Invisible Potion atau mendapatkannya, lalu pergi tanpa armor, tidak jadi invisible, Dream gak sadar, lalu secara diam-diam dia kena Dream menuju void, dan dengan refleks yang berbeza, Dream akhirnya tahu secara diam-diam dia kena Dream menuju void, tidak jadi invisible, Dream gak sadar, lalu secara diam-diam dia kena Dream menuju void, dan dengan refleks yang berbeza, Dream akhirnya selamat. Dan saja dengan gak pakai armor, Awesome Dude balik lagi masang armor dan memanggil hunter-hunter yang lain. Oke, di sini ada trik jenius di luar Minecraft yang Dream lakukan untuk mengelabui dan mengecoh para hunter, yaitu menggunakan soundboard. Jadi suara hunter-hunter ini di copy lalu di play atau diputar, seakan-akan mereka berbicara hal-hal aneh padahal enggak. Jadi ini entah Dream atau hunternya yang gabut mungkin. Nah jelas ini momen lucu banget, mereka ngomong dengan sendirinya tanpa mengucapkan satu kata dikarenakan di play, dan kacau balau, informasi yang diberikan gak jelas, dan it's a chaos. Setelah keluar dari cave, di sini Dream membunuh beberapa sheep untuk supply makanannya nanti kalau dikejar dan hunger barangnya berkurang. Setelah mereka kejar-kejaran seperti biasa, Dream akhirnya menemukan, apa lain kalau bukan stronghold. Dan di sini setelah sekian beberapa menit, Dream menemukan end portal room. Jadi dia langsung masuk tanpa persiapan apapun, tanpa strategi, langsung masuk doang. Dan tentu saja hunter juga mengikuti si Dream. Nah, setelah masuk ke dalam dimensi The End, salah satu hal yang dapat Dream lakukan untuk memudahkan dirinya mengalahkan Ender Dragon telah menghancurkan End Crystal. Dikarenakan hanya ini pilihan dia. Plan dia udah nggak ada lagi guys. Dia nggak memiliki barang yang suspicious untuk dijadikan plan. Jadi di sini menghancurkan End Crystal aja selama para hunter belum tiba. Dan saat para hunter baru tiba, ini baru kejadian menarik dimulai. Dengan persiapan yang cukup matang, di sini para hunter menutupi End Crystal yang terakhir menggunakan obsidian sehingga Dream gak dapat menghancurkannya. Dan kalaupun bisa, harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghancurkan obsidian menggunakan pickaxe yang biasa tanpa enchantment efisiensi. Dan Dream benar-benar kebingungan bagaimana dia bisa menghancurkan obsidian yang membutuhkan waktu yang lama dan dikejar oleh 5 hunter secara sekaligus. Jadi di sini Dream memutuskan untuk membuat TNT bomb yang dapat membuat hunter-hunter tersebut menjauh untuk sementara. Dan TNT bomb ini juga berhasil untuk membuat beberapa hunter jatuh dan tewas. Dan di sini Dream melakukan epic fight dengan hunter-hunter ini dan beberapa tewas di peperangan. Walaupun mereka bisa bangkit lagi dan masuk lagi menuju dimensi dia. Sementara Dream nggak boleh. Dan di sini Dream mencoba untuk nge-mine satu obsidian, dan di saat hampir hancur tiba-tiba Subnap datang dan mengacaukan mining tersebut. Jadi obsidiannya nggak hancur. Tapi di sini Dream menutupi dirinya menggunakan obsidian dan menghancurkan obsidian agar dapat menghancurkan End Crystal. Jadi para hunter harus menguncurkan obsidian untuk membunuh si Dream atau mematikan si Dream. Sementara Dream juga menghancurkan obsidian untuk menghancurkan End Crystal. Ya, sama-sama menghancurkan obsidian mereka guys. Dan hal yang paling plot twistnya di dalam End Crystalnya udah nggak ada. End Crystalnya udah hilang, udah hancur.
Dan ternyata End Crystal tersebut hancur dikarenakan TNT yang Dream berikan tadi saat mengecoh para hunter. Jadi dia sia-sia guys masuk ke dalam Obsidian ini, karena End Crystal udah hancur, ngapain lagi dia masuk ya kan? Dan dikarenakan End Crystal udah aman semua, udah habis semua, Dream memutuskan Dragon walaupun dikejar oleh 5 hunter dengan perlengkapan yang mengerikan ini guys. Dan pastinya nggak mudah untuk mengalahkan Ender Dragon tanpa plan. Jadi di sini kalian pasti tahu yang akan terjadi. 1 lawan 5 dan 1 orang harus mengalahkan Ender Dragon. 5 orang mengejar 1 orang tersebut, sementara 1 orang tersebut jikalau mati, gamenya